Pernah tidak mendapat undangan dari seseorang yang sudah meninggal? Bagaimana kalau nama di undangan itu adalah orang yang baru saja dimakamkan 3 hari lalu? Dan lebih aneh lagi, undangan itu tetap menginginkan kehadiranmu. Karena dalam cerita ini, ada satu hal yang harus dipahami sejak awal. Tidak semua undangan boleh dihadiri. Hai, apa kabar kalian? Semoga sehat dan semangat selalu. Makasih ya udah mampir ke channel Hanya Horor. Ya udah yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Pagi itu terasa biasa. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada tanda-tanda aneh. Cahaya matahari masuk perlahan dari celah jendela, jatuh tepat di meja kerja yang penuh dengan peralatan kamera. Arga duduk di kursinya, menatap layar laptop, menyelesaikan editan foto pernikahan klien semalam. Senyum pengantin, lampu hangat, tawa keluarga. Semuanya terlihat hidup. Ironisnya, itu adalah hal terakhir yang akan ia rasakan hari itu. Arga menghela napas panjang, lalu menutup laptopnya. Ruangan menjadi lebih tenang. Tidak sepenuhnya hening, tapi cukup untuk membuat pikirannya mulai memperhatikan hal-hal kecil. Dan disitulah ia melihatnya. Sebuah amplop putih tergeletak di atas meja, tepat di samping kameranya. Arga mengerenyit. Perlahan ia berdiri. Langkahnya pelan, hampir ragu. Karena satu hal terasa janggal. Ia tidak ingat pernah menerima surat apapun. Tidak ada kurir, tidak ada notifikasi, tidak ada siapapun yang datang. Namun amplop itu tetap ada. Tangannya meraih amplop itu. Dan seketika ia berhenti. Dingin. Bukan dingin karena udara pagi. Bukan dingin karena pendingin ruangan. Ini dingin yang tidak wajar. Seperti memegang sesuatu yang terlalu lama berada di tempat tanpa cahaya. Arga membalik amplop itu. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada alamat. Hanya satu tulisan kecil di bagian depan. Untukmu. Arga menelan ludah. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Namun rasa penasaran jauh lebih kuat. Ia membuka amplop itu perlahan, hati-hati, seolah takut ada sesuatu di dalamnya yang tidak ingin keluar. Satu kartu undangan jatuh ke tangannya. Kertasnya tebal, putih bersih, namun terlihat kusam, seperti benda lama yang dipaksa tampak baru. Arga membaca perlahan. Tanggal, hari ini, lokasi, sebuah desa terpencil di Bali. Lalu matanya berhenti pada satu nama, Ayu Larasati. Napasnya langsung tertahan, matanya tidak berkedip. Nama itu tidak mungkin salah. Ia pernah melihatnya, baru 3 hari lalu, di layar ponsel, dalam sebuah unggahan duka. Foto seorang wanita dengan bringgai hitam, dengan keterangan singkat, telah berpulang. Arga mundur 1 langkah. Kartu itu hampir terlepas dari tangannya. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Ia segera mengambil ponsel, membuka kembali media sosial, mencari nama itu. Dan benar saja, postingan itu masih ada. Foto yang sama, wajah yang sama, wanita yang sama, meninggal 3 hari lalu. Arga menatap undangan itu lagi. Tangannya mulai gemetar. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kesalahan cetak. Ini sesuatu yang lain. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Refleks, ia menoleh. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal.
Tidak ada teks, hanya satu foto. Arga membukanya perlahan, dan saat gambar itu muncul, dadanya langsung terasa sesak. Sebuah pelaminan, kosong. Tidak ada pengantin, tidak ada tamu. Namun di belakang kursi itu terlihat samar sebuah sosok. Seorang wanita, berdiri diam. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah, dan kepalanya sedikit miring, seolah tidak berada pada posisi yang seharusnya. Arga menelan ludah. Tangannya terasa dingin. Beberapa detik kemudian, pesan lain masuk. Kali ini hanya satu kalimat. Kami menunggumu. Ruangan tiba-tiba terasa berbeda. Lebih sepi, lebih sempit. Arga menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Namun entah kenapa, ia merasa tidak sendirian. Perlahan ia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia kembali melihat meja, amplop itu sudah berpindah. Lebih dekat dari sebelumnya. Seolah mendekat dengan sendirinya. Arga diam. Tidak bergerak. Lalu matanya turun ke bagian bawah kartu undangan. Ada tulisan kecil, sangat kecil, yang sebelumnya tidak ada. Semua tamu sudah hadir. Arga menahan napas, lalu membaca baris berikutnya. Tinggal kau yang belum. Seketika itu juga, sesuatu terasa jelas di dalam pikirannya. Ini bukan undangan biasa. Ini bukan pilihan. Ini panggilan. Dan jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang berbisik pelan, bahwa ia akan tetap datang. Arga tidak langsung berangkat. Undangan itu masih berada di tangannya. Duduk diam di kursi, menatap kartu putih itu berulang kali, seolah berharap tulisannya berubah. Namun tidak. Nama itu tetap sama. Tanggal itu tetap hari ini. Dan kalimat kecil di bagian bawah itu terus terasa seperti menekan pikirannya. Tinggal kau yang belum. Arga menarik nafas panjang. Masuk akal sudah tidak lagi penting. Yang tersisa hanya satu hal. Rasa ingin tahu yang perlahan berubah menjadi dorongan. Dan tanpa benar-benar sadar kapan keputusan itu dibuat, ia akhirnya berdiri. Perjalanan dimulai siang hari. Langit cerah. Jalanan masih ramai di awal. Semua terlihat normal, seperti perjalanan biasa menuju sebuah lokasi pekerjaan. Namun semakin jauh Arga berkendara, semakin sedikit kendaraan yang ia temui. Bangunan mulai jarang. Rumah-rumah berganti dengan pepohonan tinggi yang berdiri rapat di sisi jalan. Dan tanpa ia sadari, suara di dalam mobil mulai menghilang. Tidak sekaligus, pelan, bertahap. Radio yang sebelumnya menyala mulai berdesis. Lagu yang diputar terpotong, lalu hanya suara statis. Kemudian, mati. Arga melirik sekilas, mencoba menyalakan kembali. Tidak bisa. Ia menghela nafas pelan, mencoba tetap tenang. Mungkin sinyalnya hilang. Namun beberapa menit kemudian, ponselnya ikut kehilangan sinyal. Satu garis, lalu tidak ada sama sekali. Arga mulai merasa tidak nyaman, tapi ia tetap melanjutkan perjalanan. Jalan di depannya lurus, panjang, dan sepi. Terlalu sepi. Lalu, ia melihat sesuatu. Di kejauhan, seseorang berdiri di pinggir jalan. Arga memperlambat kendaraan sedikit. Matanya mencoba fokus. Seorang wanita berpakaian putih, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Diam, tidak bergerak. Saat mobil mendekat, Arga sempat berpikir untuk berhenti. Namun sesuatu di dalam dirinya menahan. Bukan rasa takut yang jelas, tapi perasaan bahwa berhenti adalah keputusan yang salah. Akhirnya ia hanya melewati wanita itu, tanpa menoleh, tanpa memperlambat lagi. Beberapa detik berlalu.
Arga menghela nafas pelan, mencoba mengabaikan apa yang baru saja dilihat. Namun saat ia melewati tikungan panjang, tubuhnya langsung menegang. Wanita itu ada lagi. Di sisi jalan yang berbeda, dengan posisi yang sama, kepala sedikit menunduk, diam. Arga langsung menekan pedal gas. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Pikirannya mencoba mencari penjelasan. Mungkin ada dua orang, mungkin kebetulan. Namun semakin ia mencoba meyakinkan diri, semakin kuat perasaan bahwa itu bukan kebetulan. Ia terus melaju, tidak berani melihat ke samping lagi. Dan akhirnya, di ujung jalan, ia melihat gerbang desa. Tidak besar, hanya gapura sederhana dari batu. Tua, retak di beberapa bagian. Arga berhenti. Mesin mobil masih menyala, namun ia tidak bergerak. Kalimat itu terasa salah. Ia tidak pernah memberitahu siapapun bahwa ia akan datang. Tidak ada konfirmasi, tidak ada komunikasi. Lalu kenapa tempat ini sudah menangguhnya? Angin seharusnya berhembus, daun seharusnya bergerak. Namun tidak ada apa-apa. Semua terasa diam, seolah desa itu menahan nafas. Akhirnya Arga membuka pintu mobil. Kakinya menyentuh tanah. Dingin. Hawa yang berbeda langsung terasa. Bukan sekedar udara desa. Ini lebih berat, lebih pekat. Ia melangkah masuk perlahan. Setiap langkah terasa terlalu jelas, seolah suara kecil dari pijakannya menggema lebih keras dari seharusnya. Rumah-rumah di kiri kanan jalan terlihat tertutup, namun tidak sepenuhnya. Pintu sedikit terbuka, tirai bergerak sangat pelan. Seperti ada yang mengintip. Arga menelan ludah. Langkahnya tidak berhenti. Dan di kejauhan, ia mulai mendengar sesuatu. Suara gamelan. Pelan. Berulang. Nada yang seharusnya terdengar indah. Namun di tempat ini, terasa seperti panggilan. Tanpa sadar, Arga berjalan ke arah suara itu. Bukan karena ingin, tapi karena ditarik. Dan semakin dekat ia melangkah, semakin jelas satu hal terasa di dalam dirinya. Perjalanan ini tidak pernah benar-benar dimulai. Karena sejak awal, ia tidak sedang menuju tempat itu. Ia sedang dipanggil kembali. Suara gamelan itu semakin jelas. Tidak cepat, tidak keras, namun cukup untuk membuat langkah Arga terasa semakin berat. Setiap nada terdengar berulang, seperti tidak pernah benar-benar selesai. Seperti sesuatu yang terus diputar tanpa akhir. Arga terus berjalan. Jalan desa itu lurus, tidak bercabang, tidak ada pilihan lain selain maju. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin terasa ada sesuatu yang berubah. Udara menjadi lebih dingin, lebih pekat, dan tanpa ia sadari, nafasnya mulai tidak stabil. Di kiri kanan jalan, rumah-rumah masih berdiri diam. Namun kini ada sesuatu yang berbeda. Beberapa pintu terbuka lebih lebar. Tirai yang tadi hanya bergerak pelan, kini seperti berhenti, tidak bergerak sama sekali. Seolah apapun yang ada di baliknya sudah tidak perlu bersembunyi lagi. Arga mempercepat langkahnya sedikit, bukan berlari, namun cukup untuk memberi jarak dari rasa yang semakin tidak nyaman. Lalu jalan itu berakhir, terbuka pada sebuah pelataran luas. Dan disitulah semuanya terlihat. Dekorasi pernikahan. Janur kuning terpasang rapi, bunga-bunga tersusun di setiap sudut. Meja dan kursi tertata sempurna. Semua terlihat siap, sangat siap. Namun yang membuat Arga berhenti bukan dekorasinya, melainkan para tamunya. Semua kursi telah terisi, tidak ada yang kosong. Puluhan orang duduk diam menghadap ke satu arah. Pelaminan. Tidak ada suara percakapan, tidak ada tawa, tidak ada gerakan. Hanya diam. Arga menelan ludah. Kakinya terasa berat untuk melangkah lebih dekat.
namun matanya tidak bisa berpaling. Ia mulai memperhatikan satu persatu. Kulit mereka pucat, terlalu pucat. Beberapa wajah terlihat kaku, seperti sesuatu yang sudah lama tidak bergerak. Dan mata mereka terbuka, namun tidak berkedip, tidak hidup. Arga berdiri di ujung pelataran. Tidak ada satupun dari mereka yang menoleh. Tidak ada yang menyadari kehadirannya. Seolah ia tidak ada. Namun justru itu yang membuatnya semakin tidak nyaman. Karena rasanya seperti mereka tahu. Mereka hanya belum bergerak. Arga mencoba mengambil satu langkah. Suara kakinya terdengar lebih keras dari seharusnya. Dan tepat saat itu, sebuah suara kecil terdengar. Kursi kayu berderit. Arga langsung berhenti, jantungnya berdegup kencang. Salah satu tamu bergerak, perlahan, sangat pelan. Kepalanya mulai berputar, tidak dengan cara normal, seperti dipaksa. Sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menghadap langsung ke arah Arga. Wajahnya kosong, matanya terbuka lebar. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa benar-benar terlihat. Tubuhnya menegang, langkahnya mundur satu. Namun itu tidak menghentikan apa yang terjadi selanjutnya. Satu kursi lagi berbunyi, lalu satu lagi. Dan dalam hitungan detik, semua kursi mulai berderit. Satu persatu, kepala mereka berputar, menghadap ke arah yang sama, menghadap ke arah Arga, serentak. Tidak ada yang berbicara, namun tekanan itu terasa jelas. Puluhan pasang mata menatapnya tanpa ekspresi, tanpa emosi, namun penuh kesadaran. Arga tidak bisa bergerak, kakinya terasa terkunci. Dan di tengah keheningan itu, suara lain muncul, lembut, dari arah pelaminan. Akhirnya kau datang. Suara itu tidak keras, namun terdengar jelas, seolah berada tepat di samping telinganya. Arga menoleh. Di atas pelaminan, kursi pengantin masih kosong. Namun di belakangnya ada sesuatu. Sosok wanita, berdiri diam. Pakaiannya putih, rambut panjang menjuntai. Wajahnya belum terlihat jelas, namun tubuhnya tidak bergerak, tidak bernafas, tidak hidup. Arga mencoba mundur lagi, namun langkahnya terhenti. Sesuatu menyentuh kakinya. Dingin. Perlahan, ia menoleh ke bawah. Dan saat itu, nafasnya langsung terhenti. Sebuah tangan muncul dari bawah tanah, pucat, kaku, menggenggam pergelangan kakinya. Kuat, Arga refleks menarik kakinya. Namun genggaman itu tidak lepas. Justru semakin erat. Tanah di bawahnya mulai retak. Dan perlahan sesuatu muncul. Sebuah wajah, setengah tertutup tanah. Mata terbuka, mulut bergerak. Suara serak keluar dari dalamnya. Jangan ambil tempatku. Arga membeku. Dan di saat yang sama, para tamu mulai berdiri. Perlahan, serentak, kursi-kursi bergeser. Tubuh-tubuh itu berdiri dengan gerakan yang tidak alami. Kepala mereka tetap miring, mata mereka tetap terbuka. Dan satu langkah, mereka maju, menuju Arga. Suara gamelan berubah, lebih cepat, lebih keras, lebih kacau. Dan dari pelaminan, wanita itu mulai bergerak. Kepalanya terangkat, wajahnya mulai terlihat. Pucat, retak, dan senyum yang terlalu lebar. Matanya langsung mengunci ke arah Arga. Semua sudah hadir. Suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih dalam. Tinggal satu yang belum. Arga mencoba berteriak, namun suaranya tidak keluar. Tubuhnya tidak merespons.
Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan dari semua ini. Ia tidak datang ke sini sebagai tamu. Ia sedang ditunggu. Langkah mereka semakin mendekat, pelan, seret, tidak tergesa, namun tidak berhenti. Arga mencoba menarik kakinya lagi. Genggaman di pergelangan itu masih terasa, dingin, keras, seperti sesuatu yang tidak seharusnya hidup, tapi tetap menahan. Dengan sisa tenaga, ia menarik kuat, dan kali ini genggaman itu terlepas. Namun bukan karena ia berhasil. Tangan itu ikut terangkat, bersama sesuatu yang lain. Tubuh, setengah tubuh yang sebelumnya terkubur di bawah tanah, ikut muncul. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka, mata menatap langsung ke arah Arga. "Jangan ambil tempatku." Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Arga mundur, 1 langkah, 2 langkah. Namun para tamu sudah mengelilinginya, membentuk lingkaran, menutup semua arah. Dan di tengah lingkaran itu, wanita dari pelaminan kini sudah berdiri di hadapannya, lebih dekat dari sebelumnya. Arga tidak melihat ia berjalan, tidak melihat langkahnya, namun jarak itu hilang begitu saja. Wajah wanita itu kini terlihat jelas, kulitnya retak, seperti sesuatu yang kering terlalu lama. Matanya putih, kosong, namun tetap menatap. "Kau datang." Suara itu terdengar pelan, "Berarti kau menerima." Arga menggeleng, keras. "Tidak, ini salah, ini bukan untukku." Namun kata-katanya terasa hampa, seolah tidak ada yang benar-benar mendengar. Wanita itu mengangkat tangannya, perlahan. Ujung jarinya menyentuh pipi Arga, dingin. Sekejap itu juga semua suara berhenti. Gamelan, langkah kaki, bisikan, semuanya hilang. Sunyi, total. Dan di dalam keheningan itu sesuatu mulai muncul. Bukan di luar, di dalam kepala Arga. Potongan-potongan, gambar, cepat, tidak utuh, namun terasa nyata. Jalan sepi, malam hari, lampu mobil menyinari sesuatu di depan. Seorang wanita berdiri di tengah jalan, diam. Arga di dalam mobil, menginjak rem, turun. Langkahnya mendekat. Wanita itu tidak bergerak, dan saat jarak mereka semakin dekat, wanita itu menghilang. Sunyi. Lalu, sesuatu terasa di belakang lehernya, dingin, melilit, menarik. Napasnya terhenti. Hening. Arga membuka mata. Napasnya tidak beraturan. Ia terhuyung sedikit. Namun yang dilihatnya sekarang lebih mengerikan dari ingatan itu sendiri. Pelaminan. Tidak lagi kosong. 2 sosok sudah duduk di sana. Pengantin wanita dan pengantin pria. Arga menatap, tidak berkedip. Wajah pengantin pria itu adalah dirinya sendiri. Diam, tegak, tidak bergerak. Kulitnya lebih pucat, matanya kosong, dan di lehernya terdapat bekas luka hitam, seperti bekas jeratan. Arga mundur, kepalanya berdenyut. Tidak, tidak mungkin. Namun suara lain muncul, bukan dari luar, dari dalam. "Kau sudah pernah ke sini." Arga membeku. Kalimat itu terasa benar, terlalu benar. "Kau tidak datang." Suara itu berlanjut. "Tapi kau dibawa." Arga menatap pelaminan lagi. Versi dirinya yang duduk di sana, perlahan menggerakkan kepala. Kaku, menghadap ke arahnya. Dan saat mata itu bertemu, Arga merasakan sesuatu yang menghancurkan semua logikanya. Tidak ada perbedaan. Itu bukan orang lain. Itu adalah dirinya, versi yang sudah selesai. "Kau terlambat sadar." Suara itu kini terasa berasal dari sosok di pelaminan. Bibirnya tidak bergerak, namun Arga mendengarnya dengan jelas.
di dalam kepalanya. Para tamu di sekeliling mulai berubah. Wajah mereka semakin jelas, tidak asing. Beberapa pernah ia lihat di berita, di foto, di laporan orang hilang. Dan satu wajah membuat tubuhnya langsung dingin. Seorang pria tua duduk di barisan depan. Wajahnya terlalu dikenal. Itu ayahnya, ayah yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Arga mundur, napasnya berat. Dunia di sekitarnya terasa retak. Segala sesuatu yang ia yakini mulai runtuh. Kau tidak pernah sampai ke sini. Suara itu kembali. Kau mati di jalan itu. Arga menutup mata, dan untuk pertama kalinya ia tidak bisa menyangkal. Semua potongan itu mulai menyatu. Undangan itu bukan untuk mengundang, tapi untuk memastikan bahwa ia kembali. Perlahan, kakinya bergerak, bukan karena ia mau, tapi karena tidak ada pilihan. Satu langkah menuju pelaminan. Dan saat itu, Arga sadar sepenuhnya. Ia bukan tamu, ia adalah bagian dari acara ini. Arga tidak lagi mundur, bukan karena berani, tapi karena tubuhnya sudah tidak sepenuhnya miliknya. Kakinya tetap melangkah, pelan, pasti, menuju pelaminan. Setiap langkah terasa berat, namun tidak bisa dihentikan. Seolah ada sesuatu yang menariknya dari dalam. Bukan memaksa, tapi memanggil. Matanya tidak lepas dari sosok di kursi itu. Dirinya sendiri, duduk diam, menunggu. Semakin dekat Arga melangkah, semakin jelas detailnya terlihat. Kulit itu bukan hanya pucat, itu kaku, seperti sesuatu yang sudah lama kehilangan kehidupan. Dan bekas luka di leher itu semakin jelas. Hitam, mengelilingi, seperti bekas jeratan yang pernah menarik nafas terakhir. Arga berhenti tepat di depan pelaminan. Nafasnya berat, namun bukan lagi karena takut, melainkan karena sadar. Ingatan itu kembali, bukan sekadar potongan. Kali ini, utuh. Malam itu, jalan sepi. Lampu mobil menerangi satu titik. Wanita itu berdiri di tengah jalan. Diam. Arga turun dari mobil, mendekat. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya jarak yang semakin dekat. Dan saat ia hampir menyentuh, wanita itu menghilang. Sekejap, sunyi. Lalu, sesuatu terasa di belakang lehernya. Dingin, melilit, menarik kuat. Arga berusaha melepaskan, namun tidak bisa. Kakinya terangkat, nafasnya tercekik. Pandangan mulai gelap. Dan hal terakhir yang ia lihat adalah wajah wanita itu. Sangat dekat. Tersenyum. Gelap. Arga membuka mata. Namun bukan di jalan itu. Di sini. Di depan pelaminan. Nafasnya perlahan menjadi tenang. Karena tidak ada lagi yang bisa ditolak. Ia tidak tersesat. Ia tidak salah datang. Ia memang seharusnya di sini. Ini bukan undangan. Suara itu muncul lagi. Namun kali ini tidak asing. Itu suaranya sendiri. Versi yang duduk di kursi. Ini adalah panggilan. Arga menatap dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada perlawanan. Hanya penerimaan. Ia naik ke pelaminan. Langkahnya ringan. Tidak lagi berat. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti melawan arus. Para tamu tidak bergerak. Tidak mengganggu. Mereka hanya melihat.
menunggu, karena mereka sudah pernah berada di posisi yang sama. Arga berdiri tepat di depan kursi itu. Versi dirinya yang lain perlahan bangkit. Gerakannya kaku, namun tidak mengerikan lagi. Ia berdiri tepat di hadapan Arga. Dua sosok yang sama, saling menatap, tanpa kata, tanpa suara. Namun, semuanya terasa jelas. Tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi kebingungan. Hanya ada satu hal yang tersisa. Selesai. Perlahan, sosok di depannya mulai memudar. Bukan hilang, tapi berpindah. Masuk. Kembali. Ke dalam dirinya. Dan di saat itu, Arga duduk di kursi pelaminan. Tubuhnya tegak. Tangannya diam. Matanya menatap lurus ke depan. Kosong. Namun, sadar. Para tamu perlahan duduk kembali. Gamelan terdengar lagi. Pelan, teratur. Seolah sesuatu telah diselesaikan. Namun, jauh di bawah pelaminan, tanah mulai retak. Halus, perlahan, dan dari dalamnya muncul sesuatu yang lain. Tangan, pucat, mencari, menunggu. Karena satu hal belum berubah. Acara ini tidak pernah benar-benar selesai. Arga tidak bergerak. Tubuhnya tegak di kursi pelaminan. Tangannya terlipat rapi. Matanya menatap lurus ke depan. Kosong. Tenang. Namun di dalamnya, kesadaran itu masih ada. Tipis. Sangat tipis. Seperti sisa mimpi yang belum sepenuhnya hilang saat seseorang terbangun. Ia tahu apa yang terjadi. Ia tahu di mana ia berada. Namun, tidak ada lagi dorongan untuk melawan. Semuanya terasa sudah semestinya. Di sampingnya, pengantin wanita duduk diam. Wajahnya tidak lagi mengerikan, tidak juga hidup. Hanya ada. Senyumnya tipis, kaku, seolah tidak pernah berubah sejak awal. Di hadapan mereka, para tamu duduk rapi, tidak bergerak, tidak berbicara. Namun kini terasa berbeda. Bukan lagi mengancam, melainkan menunggu. Gamelan mengalun pelan, teratur, seperti sesuatu yang akhirnya kembali ke jalurnya. Waktu terasa berjalan, namun tidak benar-benar bergerak. Tidak ada matahari yang bergeser. Tidak ada bayangan yang berubah. Hanya satu hal yang terus ada. Penantian. Dan di tengah penantian itu, sesuatu mulai terdengar. Langkah kaki. Pelan. Ragu. Datang dari kejauhan. Arga tidak langsung menoleh, namun ia merasakannya. Kehadiran baru, hangat, berbeda, hidup. Langkah itu semakin dekat, memasuki pelataran, berhenti, sunyi sejenak. Lalu terdengar suara napas, cepat, tidak teratur, dan suara seseorang, pelan, bingung. Ini tempat apa? Para tamu tidak langsung bergerak, namun satu persatu, kepala mereka mulai menoleh, perlahan, serentak.
menghadap ke arah suara itu. Suasana berubah, bukan lebih ramai, tapi lebih padat, seperti sesuatu yang akhirnya menemukan apa yang ditunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak duduk di sana, Arga bergerak. Sangat pelan. Kepalanya menoleh. Matanya jatuh pada sosok di ujung pelataran. Seorang pria, masih berdiri, masih bingung. Di tangannya, sebuah amplop putih. Arga menatapnya lama, dan di dalam dirinya, sesuatu yang dingin mulai tumbuh. Bukan rasa takut, bukan penyesalan, tapi pengakuan. Ia mengenali momen itu karena ia pernah berada di posisi yang sama. Berdiri di sana, bingung, tidak mengerti, dengan undangan yang tidak seharusnya ia terima. Perlahan, Arga berdiri dari kursinya. Gerakannya kaku, tidak alami, namun tidak terasa salah. Ia melangkah turun dari pelaminan. 1 langkah, 2 langkah. Para tamu membuka jalan, seperti air yang terbelah, memberi ruang, memberi jalur, sama seperti dulu mereka melakukannya untuknya. Pria itu mundur sedikit, matanya membesar. "Apa ini? Siapa kalian?" Suaranya bergetar. Arga berhenti beberapa meter di depannya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Namun kini ada sesuatu yang berbeda. Senyum perlahan terbentuk, tipis, kaku, dan dengan suara yang pelan, suara yang terasa sangat familiar. Arga berbicara. "Akhirnya kau datang." Pria itu membeku, tangannya gemetar. Amplop putih di tangannya jatuh, terbuka. Kartu undangan itu terlihat jelas. 2 nama tercetak di sana. Nama pengantin wanita tetap sama, namun nama pengantin pria mulai berubah. Perlahan, huruf demi huruf bergeser, membentuk nama baru. Nama pria yang berdiri di hadapan Arga. Matanya membesar, napasnya terhenti. Ia belum mengerti sepenuhnya, namun tubuhnya sudah mulai merasakan sesuatu. Dingin, sama seperti yang dulu dirasakan Arga. Di kejauhan, di jalan yang mengarah ke desa itu, sebuah sosok berdiri. Wanita berpakaian putih, diam, menunggu, selalu menunggu. Arga melangkah lebih dekat. Para tamu mulai berdiri, satu persatu. Gamelan kembali berubah, lebih cepat, lebih keras. Lingkaran itu mulai terbentuk lagi. Dan di tengah semua itu, Arga hanya berdiri, menatap, menunggu. Karena kini, ia bukan lagi tamu. Ia adalah bagian dari tempat ini, bagian dari siklus yang tidak pernah berhenti. Dan tanpa disadari oleh pria itu, tanah di bawah kakinya mulai retak. Halus, perlahan, sebuah tangan pucat muncul dari dalamnya, mencari, menunggu untuk menggenggam. Semua yang datang tidak pernah pulang, dan semua yang dipanggil akan selalu kembali. Sampai sini dulu cerita kita kali ini. Share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka cerita ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Hanya Horor.
karena masih banyak cerita yang belum sempat aku ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Horor pamit. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.